Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru, sehat. Kalian tanya di tempat inilah setiap kali kita bertanya apa kabar, selalu jawabannya baik-baik. Ini kita seperti berada di alam yang berbeda, karena di tempat lain kalau nanya kabar orang, kabarnya bermacam-macam, bahkan lebih banyak yang menyedihkan. Alhamdulillah, kita syukuri apa yang Allah berikan, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Selanjutnya, doa keberkahan dan keselamatan kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita agama ini sehingga kita bisa teguh menjalaninya tanpa keraguan sedikit pun. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Hidayah ini ada selalu bersama dengan kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar pelajaran yang ke-8 ya, yaitu At-Tahiyyat. Ini seperti yang sering kami sampaikan pada ibu-ibu, bapak sekalian, bahwa bahasa Arab Qurani ini adalah bahasa Arab yang dikembangkan untuk kepentingan meningkatkan kualitas pemahaman kebahasaan kita dan kualitas ibadah kita. Ya. Karena itu untuk bahasa Arab Qurani 1 yang menjadi fokus utamanya adalah berkaitan dengan ayat-ayat, doa, dan bacaan seputar sholat. Kita sudah mempelajarinya, dan kita sudah sampai di akhir ya kegiatan. Maksud saya, kegiatan di sini adalah rangkaian ibadah sholat. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, diharapkan setelah sampai di sini, kalau ada orang adzan paham maksudnya, kalau ada orang iqomah ada paham maksudnya. Begitu mulai sholat, ya, mulai dari sholat, yang melafalkan niat paham maksud niat tersebut sehingga menjadi penambah kehusuan. Begitu juga rangkaian doa dan sebagainya. Maka sampailah kita pada pelajaran ke-8, yaitu di sujud terakhir kita. Ya, kita kemudian sujud, kemudian kita menjelang salam, ada at-tahiyyah. Nah, selanjutnya setelah salam, kanan kiri biasanya apa yang kita lakukan, ibu-ibu, bapak sekalian? Zikir. Setelah kita salam, kanan kiri biasanya apa yang kita lakukan? Doa. Iya. Zikir. Zikir. Ada zikir, ada tahlil, ada doa, dan sebagainya. Nah, berikut kita akan mempelajari salah satu bacaan yang biasa kita gunakan, yang biasa kita dengarkan, bahkan kita biasa praktikkan, biasa kita amalkan setelah kita sholat. Itu yang akan kita coba pelajari, ya, ibu-ibu, bapak sekalian, dalam kaitan dengan pelajaran kita malam ini. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Kita coba baca bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ungkapan yang sangat populer sekali, dan kita biasa menemukan ya, kita biasa menemukan ungkapan ini pada bacaan-bacaan yang lain, baik itu pada surat, pada ayat-ayat yang insya Allah nanti akan kita kaji pada pelajaran-pelajaran kita yang selanjutnya.
Silakan Ibu, Bapak sekalian, seumpama ada yang ingin ditanyakan ya dari doa tersebut, bacaan tersebut silakan disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Saya tanya yang wahdah, Pak. Wahdahu. Baik. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, kalau dari pengertiannya satu, tapi apa bentuk atau jenis atau gimana ya Pak ya? Bagus. Iya. Wahdahu. Ya. Terus ada lagi yang lain? Ya, wahdahu itu ya. Iya, baik. Ya. Baik, mari kita amati Ibu-ibu, Bapak sekalian ya. Wahdahu. Itu dugaannya kalau dilihat sepintas itu berapa kata kerangan itu? 3. 3 kata? Enggak. Dua. Dua wadah. Ada uang. Kata ya. Ya, ini masih karena kita sangat akrab ya, sangat akrab dengan istilah kata, istilah huruf, istilah kalimat, kadang-kadang gitu ya, yang disebut kalimat, tetapi yang ada dalam pikiran kita kata. Atau sebaliknya, yang terucap kata, tapi dalam pikiran kita itu bisa jadi huruf. Ya. Jadi ya, ini yang kita bicarakan adalah kata untuk kemudian kita pahami, untuk kita pahami lebih lanjut lagi. Kalau itu diduga ya, kalau itu diduga 2 kata, katanya apa kira-kira? Wah. Dan Yang 2 itu apa kira-kira yang 2 itu? Wahdah dan hu. Ada wahdah dengan hu. Kalau lihat kata wahdah pakai ilmu kita ya, kalau kita melihat wahdah pakai ilmu kita, ilmu ciri-ciri dasar bentuk ya, ciri-ciri dasar bentuk. Dugaannya itu bentuk berapa kalau begitu? Ketiga. Untuk 3. Bentuk 3. Apa penciri yang terlihat? Ada sukun di tengah. Iya, oke, Pak. Yang kuakopun kemudian dia berkembang menjadi sifat, ya. Walaupun dia berkembang menjadi sifat, gitu ya. Itu tuh untuk kata wahdah, berkembang maknanya menjadi sifat. Ya. Itu ya, Pak Hamid. Jadi berkembang menjadi sifat, bukan masdar lagi ya. Jadi bentuk 4. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, ini sambil kita berkenalan ya, sambil kita berkenalan dengan ibu-ibu, bapak yang baru bergabung ya, kita bagi saja menjadi beberapa bagian ini. Ada Bu Rosida, ada Bu Siti Salama, ada Bu Farida Aryani, nama ada Pak Zainal ya. Kita ingin dengar suaranya sehingga ibu-ibu, bapak yang lain yang baru bertemu malam ini bisa lebih akrab dengan beliau-beliau sekalian. Ya, silakan Bu Rosida, baris yang pertama. Silakan, Bu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yang baris pertama saja, Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iya, silakan. Ya, ada diartikan, Pak. Iya, silakan berbagi pemahaman, Ibu.
Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah, ya, tidak sekutu baginya. Tidak Iya. memiliki sekutu baginya. Baik, ya. Nanti kita dalami lagi ya. Yang berikutnya, coba kita ingin dengar suara Bu Siti Salama. Silakan. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ya, ini saja, lahul mulku saja. Miliknya kerajaan. Miliknya kerajaan. Iya, bagus. Lalu berikutnya, walahul hamdu, masih Bu Siti Salama. Baginya pujian. Iya, berarti kalau dari awal, lahul mulku walahul hamdu. Miliknya kerajaan dan baginya pujian. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Farida Aryani, silakan. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang matikan. Iya, bagus. Dan yang terakhir, Zainal, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Iya, bagus ya. Nah, setelah kita memahami arti dasar, kemudian makna, serta beberapa aspek yang perlu kita dalami dari bacaan tersebut, sekarang marilah kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufrodat. Kata pertama yang akan kita bahas adalah kata wahdah. Kata wahdah sendiri, kemudian dari kata ini berkembang ada kata wahid, bermakna satu atau bermakna esa. Kita coba lihat contohnya di dalam kalimat. Silakan dibaca ibu-ibu bapak sekalian. Na'budullaha wahdah. Iya. Na'budullaha wahdah. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Baik, silakan ibu bapak yang belum berpartisipasi di berbagi pemahaman tahap pertama tadi, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk kalimat pertama dan kalimat yang kedua? Tuhanmu Tuhan yang esa. Ya, silakan Bu Yurlis, silakan. Suaranya supaya kita dengar lebih jelas sehingga kita bisa belajar sesuatu. Silakan Bu Yurlis, kalimat yang pertama apa? Ilahukum ilahu wahid. Itu kalimat pertama atau kedua Bu Yurlis? Yang pertama na'budullah. Oh, na'budullah. Na'budullah wahdah. Iya, baik. Kami menyembah Allah yang esa. Bagus. Yang bermakna kami menyembah yang mana? Na'budu. Iya. Itu fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il apa, Bu? Fi'il mudhari'. Iya, bagus. Kira-kira apa makna mudhari yang bisa kita munculkan yang cocok dengan konteks kalimat tersebut? Kami senantiasa menyembah Allah yang esa. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Yurlis. Yang berikutnya, kalimat yang kedua, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Ilahukum ilahun wahid. Saya coba, Pak. Silakan Bu Fauzia. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Iya, bagus. Subjeknya mana kira-kira? Kalian. Jadi itu kalimat itu bicara tentang kalian atau bicara tentang Tuhan? Tuhan. Jadi subjeknya mana? Wa ilahukum.
Pokok kalimatnya apa itu pokoknya? Yang pokok pembicaraannya. Kalian. Iya. Aduh, yang mana? Tuhan. Ibu, itu aja fokus ke ini ya, ke pemahaman ya yang dimiliki, karena kita belum bicara, karena kita belum berdiskusi tentang bahasa Arabnya, tapi kita berdiskusi tentang pemahaman kita. Coba dimaknai tadi apa yang Ibu pahami? Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Ya, bagus. Subjeknya apa dari pemahaman Ibu tersebut kira-kira? Ilahun kali. Tuhan. Ilahukum. Bagus. Ibu udah loncat ke bahasa Arab. Lalu predikatnya mana? Itu ilah. Kalau sudah ketemu subjeknya, tadi kata Ibu ilah hukum, lalu predikatnya mana? Predikatnya wahid ya Pak. Wahid itu keterangan ya. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi tadi. Coba ulangi lagi makna yang Ibu pahami tadi. Wa ilahukum ilahum wahid. Iya. Wa ilahu Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Iya, subjeknya? Subjeknya Masuk ya. Tuhan kalian. Iya, predikatnya? Predikat itu kata kerja. Aduh, Bapak. Ibu biasakan aja sebenarnya begini ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain, kalau kita sudah ketemu subjek, maka sisanya itu jadi predikat, kan gampang begitu sebenarnya. Karena kan sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun ya, dalam bahasa apapun itu unsur utamanya adalah subjek dan predikat. Gitu. Berarti Tuhan yang satu jadi predikat ya Pak Guru? Jadi predikat aja udah begitu. Kan? Kan namanya predikat itu kan keterangan ini Pak, ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi mikirin nanti objeknya mana, predikatnya mana. Jadi nggak usah terlalu jauh gitunya mikirinnya. Kan kita pandu setahap demi setahap. Pandu setahap demi setahap. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan lanjutannya itu, sehingga itu jika perlu direvisi, pemahaman awal barulah kita revisi. Baik, itu jadinya kalau kita lihat tadi wa ilah hukum sebagai subjek, kemudian selanjutnya sebagai predikat, yang ingin saya ingatkan dan ajak ibu-ibu ya, ibu-ibu Bapak sekalian, dalam bahasa Indonesia biasanya, itu ya biasanya, antara subjek dan predikat itu ada kata apa? Itu intinya tadi. Adalah. Ya, coba sekarang Bu Kozia bandingkan itu. Yang pertama tidak pakai adalah, yang kedua pakai adalah. Bagaimana rasa, bagaimana kesan, bagaimana respon ketika Ibu mendengarkannya? Lebih jelas. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Bandingkan, nggak pakai adalah. Ya, pertama tadi nggak pakai. Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Dijembrengin. Wa ilahukum ilahum wahid. Bahasa Arabnya sih tetap sama. Bahasa Arab tetap sama. Yang pertama, nggak pakai adalah. Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Baik. Yang kedua, pakai adalah. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Iya, baik. Mana yang lebih berasa nyaman untuk dan lebih mudah dipahami? Pakai adalah atau tidak? Adalah. Pakai adalah. Nah, itu artinya apa Ibu-ibu sekalian? Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, pemahaman kita tentang bahasa Indonesia, itu akan lebih memudahkan kita memahami daripada kita hanya berkutat pada kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab. Iya, masih begitu Pak, masih. Itulah itunya fungsi kita berdiskusi, membiasakan diri. Pokoknya ibu-ibu Bapak sekalian,
saya sering mengatakan, nggak sering, kalau di sini sih nggak sering. Kalau saya ngajar di kampus ya, ngajar di kampus, terutama kalau saya ngajar mata kuliah terjemah, saya mengatakan begini. Kita kalau memahami kalimat bahasa Arab, itu seperti kita menghiasi seorang wanita. Merias, bukan menghias ya, merias seorang wanita. Dalam artinya apa? Kalau wanitanya cantik, maka ketika kita menghias dia, itu bisa kelihatan lebih cantik. Sebaliknya bahkan gitu ya, bahkan kalau ada wanita nggak cantik, kalau dihiasi bisa jadi pangling kita karena cantik banget gitu. Maka dalam konteks ini yang suka saya mah apa adanya, nah, nggak cocok kalau di sini. Saya mah nggak cocok kalau yang mengatakan saya mah apa adanya gitu. Mau alami aja. Enggak, gitu alaminya justru begitu. Sehingga kan ibu-ibu, bapak yang punya kecenderungan saya mah apa adanya, setiap kali ketemu, wah didandanin semua. wah dan. Sehingga itu justru mengganggu dan menghalangi kemampuan memahami kita yang lebih lanjut. Gitu ya. Jadi kalau dalam memahami dan mengungkapkan pemahaman itu, seperti yang tadi Bu Ida contohkan, itu yuhyi wa yumit. Dari mana ada yangnya? Bukan karena ada kata tertentu yang memiliki makna yang, tapi Bu Ida mengatakan bahwa itu konteksnya, lebih enaknya, lebih pasnya begitu. Baik ya. Masih belum terbiasa, Pak. Ya, pembiasaannya sekali sepekan lah. Itu luar biasa tantangannya. Yang 3 kali sepekan aja belum tentu udah sukses untuk meresapinya. Apalagi kalau cuma dalam satu periode, setelah itu periode itu selanjutnya tidak ada penciptaan suasana untuk bisa memiliki kemampuan seperti itu. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Kata berikutnya yang kita punya adalah la syarikalah. Apa? La syarikalah. Fokus perhatian kita pada kata syarika. Ada berapa huruf di syarika? 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita ingin memiliki 3 pokok ya, 3 huruf dasar, kira-kira huruf apa yang kita eliminasi? Ya. Iya, oke. Berarti kalau ada kata yang menggunakan huruf shin, kemudian ro, kemudian kaf, berarti di situ ada makna dasar apa? Syarikat. Ada makna dasar apa? Sekutu. Nah, coba lihat berikutnya. Baca apa? Yusriku. Ya, apakah di situ ada makna sekutu? Ada. Lalu coba pakai ilmunya Bu Ida tadi. Dia Ini menyekutukan. Iya, bagus. Dari mana tadi ada mekannya dari sekutu menjadi mekan? Mudori berawal sebelum akhir berbunyi. Baik. Ya, baik. Kalau di fi'il mudhari, penciri mekannya adalah bunyi atau baris awalnya udhamah, bunyi atau baris akhirnya ikasroh. Kalau di fi'il madin apa pencirinya? Fathah. Kalau di fi'il madin apa pencirinya? Hamzah di awal. Fathah di awal, kasrah sebelum akhir. Ya, kalau di madin itu penandanya hamzah saja. Sedangkan kalau di mudhari itu baru tadi ui. Ya, itu dari. Oke, kita lanjutkan. Kita baca sama-sama tasrifnya. Asyroka. Yusyriku. Musyrikun. Sekarang kita coba kembangkan pemahaman tadi dengan melihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Yusyriku billah. Iya, baik. Mari kita baca sama-sama. Musyrikun. Baik.
Coba dilihat apa ada kata yang belum terpahami atau ada kata yang terlupakan dari ungkapan tersebut. Baik, kalau tidak ada, silakan siapa di antara ibu bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman terkait dengan ungkapan tersebut. Saya coba Pak Guru. Silakan Pak Hamid. Hum yusyrikuna billah. Mereka menyekutukan Allah. Hum musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik. Iya, bagus ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, hal baik yang bisa kita pelajari tadi ini Pak Hamid paham nih. Ya, paham bahwa wanita cantik kalau didandanin itu bakal lebih cantik. Nah, kalau didandanin itu kadang-kadang alisnya yang kurang tebal ditebelin. Tetapi kalau alisnya ketebelin dikurangin. Gitu ya. Contohnya apa? Di sini kan ada bi. Coba kalau bi-nya diartikan. Berasa enak enggak? Enggak. Kan lebih enak kalau bi-nya tidak diartikan. Lalu kemudian tadi kan, hum musyrikun. Di situ kan tidak ada kata yang khusus bermakna adalah. Tapi kalau kita pahami ini subjek predikat, maka kita bisa memunculkan. Maka ungkapan mereka adalah orang-orang musyrik kan menjadi satu yang mudah, yang kalau bahasanya itu kan satu satu frekuensi dengan otak kita. Satu frekuensi dengan otak kita, bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Baik, terima kasih Pak Hamid. Ada yang ingin ditanyakan yang lain, ibu, bapak sekalian? Sebelum kita pindah ke berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah terkait dengan makna kata la. Kata la, apa saja hurufnya? Lam, alif, lam, Ya, terus ya. Bahwa yang kita bicarakan di sini adalah lam alif, bukan alif lam, bukan lam doang. Karena ini dari pengalaman sehari-hari berinteraksi dengan ibu-ibu, terkadang ini tidak dibedakan. Yang atas itu lam alif, yang di bawah ini lam saja. Ini bisa la, bisa juga li. Ini kedua hal yang berbeda. Ya, silakan diamati dua makna kata la. Yang pertama maknanya apa? Yang pertama tidak. Yang kedua apa maknanya? Yang kedua jangan. Bisa dibedakan antara tidak dan jangan? Bisa. Bahasa Arabnya enggak. Kalau bahasa Arabnya enggak. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa ya, antara tidak dan jangan. Jangan engkau. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Mungkin itu kalau kita lihat contohnya akan bisa terpahami lebih lanjut mana la yang bermakna tidak dan makna la yang bermakna jangan. Baca contoh la yang pertama. Yang kedua. Nah, sekarang itu yang berikutnya dalam bentuk jamak, kalimat untuk jamak. Silahkan dibaca. La tusyriku billah. Bisa terlihat. Sekarang setelah kita hadirkan di dalam bentuk contoh kalimat. Kalian tidak mempersekutukan Allah. Kalian tidak menyekutukan Allah. Terlihat bedanya apa tidak? La yang bermakna tidak dengan la yang bermakna jangan? Terlihat. Iya, dengan melihat konteksnya.
lebih lanjut lagi dengan memperhatikan ya, konteksnya, yaitu kata sesudahnya. Coba kita bandingkan yang bermakna tidak dan bermakna jangan yang pertama. La tusyriku. Kata tusyriku ini fiil atau bukan? Fiil. Fiil, Pak. Fiil apa? Fiil mudhari. Mudhari. Pak Zainal Arifin masih tetap tempe orek. Mudhari. Kalau Pak Hamid, insya Allah, karena Pak Hamid belum bersentuhan dengan tempe orek lebih dahulu. Lanjut itu gampang. Kalau Pak Hamid mudhari gampang gitu. Karena guru-guru di Al-Qur'an kan juga begitu ya ngajarinnya ya. Kalau ro kasroh bacanya Ri. Tapi kalau udah bersentuhan dengan pelajaran bahasa Arab, ro kasroh bacaannya re. Kita lanjut berikutnya. La tusyrik billah. Kan sama ya? Ya. Tusyriku dengan tusyrik. Hurufnya. Tapi yang menjadi beda adalah apa? Harokat dari kapnya, Pak. Kapnya sukun. Satu doma, yang satu sukun. Yang satu apa, Bu Rasidah? Ada dong. Sukun mati saat Satu mati. ada sukun mati. Yang bermakna jangan itu yang mati apa yang hidup? Yang mati. Yang mati bermakna jangan. Tapi kalau biar gampang ingat, jangan mati. Jangan mati, gitu ya. Kalau jangan mati. Kalau ini kan tidak mati. Tidak mati. Tidak mati maknanya tidak. Tapi kalau mati, jangan. Jadi jangan mati. Tidak mati. Baik, gitu ya. Kalau di dalam bahasa sehari-hari sih ada tanda serunya. Gitu ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari ada tanda serunya. Tapi kalau nanti baca Al-Quran, nggak ada tanda serunya. Nggak ada tanda serunya. Oke. Untuk yang bentuk jamak ya, untuk bentuk jamak, coba kita perhatikan. Yang bermakna tidak, apa contohnya? La tusyriku nabillah. La tusyriku nabillah. La tusyriku nabillah. Yang bermakna jangan, apa contohnya? La tusyriku billah. Ya, baik. Apa perbedaan yang terlihat antara dua ungkapan tersebut, di mana yang pertama la-nya bermakna tidak, kemudian yang kedua la. Waw dan waw alif. Dan waw nun, Jangan nun sama alif. Alif. Yang bermakna tidak, ada apanya? Ada Ada nunnya. Kalau waw itu dua-duanya ada ya. Ada. Nun doang. Dua-duanya ada. Bermakna jangan. Waw itu kan penanda banyak. Waw itu. Banyak. Kalau jangan alif. Setelah waw ada nun. Nun. Kalau yang bermakna jangan, setelah waw ada Alif. ada alif. Yang itu saya katakan tadi bahwa kalau dalam bahasa sehari-hari, kelihatan tanda serunya. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak kelihatan. Maka yang kelihatan adalah ada alifnya. Nah, tapi kita alif di bawah, kemudian sukun di atas. Ini kalau digabung, maka ini sama seperti seolah-olah tanda seru. Ya, ada alif di tusyriku, kemudian ada sukun di tusyrik. Kalau digabung itu seperti tanda seru. Nah, begitu. Wah, jangan seru-seru ya. Jangan seru-seru. Jangan seru. Jangan mati, kemudian ada tanda seru. Mudah-mudahan ini bisa dikenali Ibu. Jangan mati. Yang sebagai penanda.
untuk mengenali mana la yang bermakna tidak dan makna la yang bermakna ya. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian? Nggak ada. Tidak ada. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya dengan Tanmiyatul Mufradat berikutnya yuhyi wa yumit. Ada yuhyi, lawan katanya yumit. Kita lihat bahwa kata yuhyi ada u, ada i, kemudian di madinnya ada hamzah. Ahya, ada ahya. Kalau kemarin kemudian ada yang penasaran kata tahiyat itu 3 huruf dasarnya apa ya? Oh, ternyata punya 3 huruf dasar yang sama dengan kata yang bermakna hidup. Ya, kalau kemudian digabungkan apa hubungannya antara penghormatan dengan hidup? Memang orang yang hidup, kalau hidup dengan terhormat. Kehormatan. Atau kalau kita menghormati orang yang hidup. Tapi kalau orang Islam, orang yang mati pun juga masih bisa dihormati, apalagi yang masih hidup. Ahya yuhyi. Yuhyi lawannya yumit. Nah, ahya lawannya amata. Amata berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 4. Ya, ada hamzah sebagai tambahan untuk tadi menandakan makna mekan, sehingga kalau hamzah ditiadakan tersisa mata. Maka kalau amata apa tadi maknanya? Mematikan. Mata mati saja. Mati saja. Hanya bermakna mati. Mata mati, amata mematikan. Ibu-ibu sekalian nanti bisa untuk yang ingin memperkaya wawasan terkait dengan makna sejenis, yaitu kata-kata yang berubah awalnya tidak menggunakan awalan me dan akhiran kan, nanti bisa dicari di kamus Bahasa Arab Qurani 2. Di bagian akhir kan ada daftar kata fi'il. Dilihat itu dibandingkan ada beberapa kata yang menggunakan hamzah di madinnya kemudian melahirkan makna mekan. Kalau ditiadakan hamzahnya itu kembali ke makna dasar. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama Tanmiyatul Mufradat untuk kata ini. Kita baca sama-sama. Ahya. Ihya. Oke, berikutnya Amata. yumitu. Kemudian berikutnya mata yamutu Mayit. Maut ini bentuk apa ini? Masdar. Ya, masdar. Kan terlihat dengan jelas ya. Terlihat dengan jelas. Maut. Nah, kan ada tengah-tengahnya sukun. Dari bentuk ini yang menjadi ya yang populer dalam bahasa Indonesia, yang masuk dalam bahasa Indonesia itu maut. Maka kalau dalam bahasa itu, karena itu saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang kata kerja dalam bahasa Indonesia itu lebih dekat persamaannya dengan masdar. Karena itu secara alami juga kita lihat bahwa kata-kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia lalu menjadi kata kerja dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu ternyata adalah masdar. Itu adalah masdar. Contohnya maut ini, contohnya maut. Contoh yang lain banyak, sholat, wudhu, syukur, gitu ya. Ada kata syukur, ada kata nikmat, banyak gitu. Lebih mudah diserap ke dalam bahasa Indonesia masdarnya daripada fiilnya. Kenapa fiil susah diserap oleh bahasa Indonesia? Karena fiil dalam bahasa Arab ada 3 U unsurnya. U yang pertama apa? Perbuatan. Yang kedua? Waktu. Kemudian U yang ketiga? Pelaku.
Sedangkan kalau untuk masdar, ya unsurnya hanya perbuatan saja. Perbuatan saja, tidak terikat dengan waktu, tidak juga mengindikasikan pelaku. Maka masdar lebih bisa diterima oleh bahasa Indonesia, kemudian menjadi kata kerja daripada fi'il. Daripada kata fi'il. Kata maut, apa berarti maknanya maut nih? Kematian. Bagus ya, karena itu adalah masdar. Mati, kematian. Berangkat, kalau masdar kira-kira maknanya apa? Keberangkatan. Karakternya begitu. Maut lawannya adalah hayah. Kalau maut kematian, berarti hayah adalah Kehidupan. Ya, beda kan antara hidup dengan kehidupan, ya. Kita bisa rasakan perbedaannya. Mayit bentuk berapa tadi? 4. Sehingga mayit bisa dimaknai apa? Yang mati. Yang mati. Yang mati. Mayit lawannya adalah hai. Yang hidup. Yang hidup. Berarti hai maknanya Yang hidup. yang hidup. hidup. Mayit yang mati, hayut yang hidup. Yang hidup. Kita lihat berikutnya. Kata mayit itu adalah kata dengan jenis tunggal. Mayit jamaknya amwat. Mayit jamaknya amwat. Sedangkan hayu jamaknya ahya. Kita sering mengatakan bahwa amwat itu maknanya jamak, ya, supaya muncul bagaimana jadinya makna amwat. Mayat. Bukan mayat ini. Ya, mayit apa maknanya mayit? Jenazah. Yang mati. Yang mati itu belum tentu jenazah, ya. Berarti amwat bisa bermakna Banyak yang mati. iya, banyak yang mati. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan apa? Banyak yang mati. Pandemi. Orang-orang yang mati. Iya, orang-orang yang mati. Kalau hai bermakna yang hidup, berarti ahya bermakna Banyak yang hidup. Orang yang hidup. hidup. Baik, itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian. Ada pertanyaan terkait dengan Tanmiyatul Mufradat kita tersebut? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari pelajaran kita pada hari ini, malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang dengan apa? Kita akan lanjutkan dengan lagi. Ya, alangkah bagusnya kalau ibu-ibu bapak sekalian berkesempatan untuk mendiskusikan, menelaah, membahas terlebih dahulu di rumah. Lalu nanti pada pertemuan kita yang akan datang kita bisa langsung ke diskusi untuk memperdalam pemahaman. Demikian ibu-ibu, bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita ikuti apa yang Allah telah berikan berupa kesempatan, kemudian pemahaman. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat kita di sisinya, bermanfaat dunia akhirat. Mari kita syukuri dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.